Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kakak Ramadan dengan NIM 044 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan praktikum sistem embedded, yaitu pembahasan full teorinya. Jadi pada pembahasan kali ini berisi full teori. Oke, untuk modul yang pertama, yaitu GPIO. Nah, GPIO adalah pin programmable pada microcontroller yang dapat dikonfigurasi sebagai input atau output sinyal digital. Nah, di sini ada input mode, yaitu membaca sinyal digital dari sensor atau tombol eksternal. Kemudian ada output mode, yaitu mengirim sinyal digital ke LED, motor, atau perangkat lainnya. Nah, di sini input digunakan untuk membaca sinyal, misalnya dari tombol atau sensor. Kemudian output digunakan untuk mengontrol perangkat seperti LED atau motor. Nah, GPIO ini memiliki konsep penting seperti logika high dan low. Kemudian ada pull up dan juga pull down, yang dimana resistor internal menghubungkan ke VCC dan defaultnya itu high untuk yang pull up. Kemudian untuk yang pull down, resistor internal menghubungkan ke ground dan defaultnya itu low. Selanjutnya yaitu ada konfigurasi aplikasi GPIO. Nah, di sini untuk langkah konfigurasinya yaitu aktifkan clock GPIO, kemudian set mode pin, lalu konfigurasi pull up atau pull down, kemudian set data input atau output. Nah, di sini juga terdapat beberapa aplikasi praktis, yaitu ada LED blink, kemudian push button reading, dan juga sensor interface. Terus kemudian untuk selanjutnya yaitu modul 2, yaitu interrupt dan timer. Nah, di sini untuk interrupt yaitu merupakan mekanisme respon otomatis terhadap event eksternal atau internal tanpa polling. Nah, di sini ada hardware interrupt, yaitu trigger dari perangkat eksternal. Kemudian ada software interrupt, yaitu trigger dari instruksi program atau exception handler. Nah, untuk konsep utamanya yaitu fast response atau cepat, kemudian asinkronus, dan juga priority atau memiliki prioritas. Nah, di sini timer atau counter yaitu merupakan perangkat keras untuk menghitung waktu dan event eksternal. Jadi, timer ini digunakan untuk menghitung waktu atau event. Nah, di sini ada mode timernya, yaitu ada one shot mode dan juga periodic mode. Nah, untuk yang one shot mode, yaitu trigger interrupt satu kali setelah periode selesai. Kemudian untuk yang periodic mode, yaitu trigger interrupt berulang dengan interval tetap. Nah, jadi pada one shot mode ini, dia itu sekali jalan, sedangkan untuk yang periodic mode, dia ini berulang. Oke, selanjutnya ada konfigurasi dan aplikasi dari interrupt timer. Nah, di sini ada langkah konfigurasinya, yaitu pilih timer peripheral, kemudian set prescaler untuk clock division, lalu set auto reload value, lalu enable interrupt di NVIC register, lalu start timer counter. Nah, di sini ada beberapa aplikasi praktisnya juga, yaitu ada debouncing push button, yaitu filter noise menggunakan timer untuk stabilisasi sinyal input. Lalu ada precision delay dan juga event scheduling. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul 3 yaitu serial communication. Nah, di sini serial communication atau komunikasi serial adalah transmisi data bit per bit secara berurutan melalui
satu atau beberapa jalur komunikasi. Nah, di sini terdapat 3 protokol utama, yaitu ada UART, I2C, dan juga SPI. Nah, di sini terdapat juga perbandingan protokolnya. Nah, di sini untuk perbedaannya, yaitu UART lebih sederhana, kemudian untuk yang I2C dia multi-device, lalu untuk yang SPI ini dia lebih cepat. Oke, selanjutnya yaitu ada konfigurasi dan parameter komunikasi. Di sini untuk UART parameter, di sini ada baud rate, kemudian ada parity, lalu ada data bits dan juga stop bits-nya. Nah, di sini untuk baud rate yang biasa digunakan yaitu ada 9600 dan juga seterusnya. Di sini juga terdapat I2C config dan juga SPI config. Kemudian di sini terdapat beberapa aplikasi praktisnya juga, yaitu ada debug console, lalu sensor interface, kemudian memory access. Lalu untuk tips konfigurasinya yaitu pastikan untuk baud rate-nya itu sama di kedua device. Lalu gunakan parity untuk error detection. Lalu untuk I2C cek device address sebelum komunikasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul 4, yaitu ADC atau Analog to Digital Converter. ADC adalah konverter sinyal analog kontinu menjadi data digital diskrit untuk diproses oleh microcontroller. Prinsip kerjanya yaitu yang pertama ada sampling, yaitu ambil sampel sinyal analog pada interval waktu tertentu. Kemudian ada quantization, yaitu bulatkan nilai ke level diskrit terdekat. Lalu ada encoding, yaitu konversi ke representasi biner. Selanjutnya untuk resolusinya itu 12 bit, kemudian ada sampling rate dan juga akurasinya. Selanjutnya di sini ada jenis ADC, yaitu ada SAR ADC, kemudian ada flash ADC dan juga sigma delta ADC. Untuk yang SAR ADC yaitu keseimbangan speed dan resolusi, kemudian untuk flash ADC yaitu konfigurasi tercepat, kemudian sigma delta ADC yaitu presisinya tinggi untuk audio. Oke, selanjutnya ini merupakan prosesnya, yaitu ada sampling, quantization, dan juga encoding. Oke, kita lanjut. Di sini ada konfigurasi dan aplikasi ADC. Di sini untuk langkah konfigurasinya, yang pertama pilih ADC channel, kemudian setting resolutionnya, lalu konfigurasi sampling time-nya, lalu set referensi voltage-nya, dan yang terakhir start conversion. Oke, di sini ada metode konversinya. Yang pertama yaitu ada single, yaitu satu konversi per trigger. Kemudian ada continuous, yaitu konversi berulang otomatis. Dan juga yang terakhir scan, yaitu multiple channel sekaligus. Nah, di sini terdapat beberapa aplikasi praktisnya juga, yaitu ada sensor suhu, kemudian sensor cahaya, dan juga potensiometer. Oke, kita lanjut ke modul selanjutnya, yaitu modul 5, DAC dan PWM. DAC atau Digital to Analog Converter, di sini akan mengubah data digital menjadi sinyal analog kontinu. Kemudian ada PWM, yaitu teknik menghasilkan sinyal analog dengan variasi lebar pulsa digital. Nah, di sini ada konsep PWM, yaitu ada duty cycle,
yaitu persentase waktu sinyal high dalam satu periode. Kemudian ada frekuensi, yaitu kecepatan switching on atau off dalam hertz. Oke, di sini intinya DAC ini akan mengubah data digital menjadi analog. Kemudian PWM mensimulasikan analog menggunakan sinyal digital. Selanjutnya ada implementasi dan aplikasi DAC PWM. Rangka implementasi DAC PWM yaitu yang pertama, generate PWM sinyal dengan timer atau counter, kemudian tambahkan RC low pass filter pada output PWM, dan yang terakhir yaitu adjust duty cycle untuk mengontrol output voltage. Sini juga terdapat konfigurasi PWM. Kemudian juga terdapat beberapa aplikasi praktisnya. Di sini ada motor speed control atau kontrol kecepatan motor. Kemudian ada LED dimming. Kemudian ada audio generation dan juga servo motor control. Oke, kita lanjut slide berikutnya yaitu modul 6 I2C sensor interface. Nah, I2C atau Integrated Circuit yaitu merupakan protokol komunikasi serial dua wire atau dua kabel yang mendukung multimaster dan multislave. Nah, di sini jadi I2C ini adalah komunikasi dua kabel di mana ada SDA dan SCL. Kemudian untuk keunggulannya yaitu hemat pin dan juga bisa banyak device. Dia multi device dan juga di sini hanya dua kabel. Kemudian selanjutnya ada implementasi dan sensor I2C. Nah, di sini sensor I2C yang populer yaitu di sini ada BMP 180 dan masih banyak lagi. Kemudian untuk langkah implementasinya yaitu inisialisasi I2C peripheral, kemudian scan device address, lalu write register address, dan yang terakhir baca data dari sensor. Kemudian selanjutnya kita masuk ke modul 7 yaitu SPI. SPI adalah SPI atau Serial Peripheral Interface adalah protokol komunikasi sinkronus high speed menggunakan 4 kabel untuk transfer data full duplex. Nah, jadi SPI ini adalah komunikasi cepat dengan 4 kabel. Nah, di sini keunggulannya yaitu kecepatannya itu tinggi dan juga full duplex. Nah, biasanya ini digunakan untuk SD card dan juga flash memory. Nah, untuk kelemahannya, dia ini membutuhkan lebih banyak pin. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul 8, yaitu Free RTOS. Nah, di sini pada modul 8 ini kita mulai masuk ke Free RTOS, yaitu sistem operasi real time pada sistem embedded. Nah, di sini sebelumnya kan program kita ini berjalan satu persatu. Nah, di sini kita bisa menjalankan banyak task atau pekerjaan secara bersamaan atau kita sebut dengan multitasking. Nah, konsep utamanya yaitu ada task, yaitu pekerjaan, kemudian ada schedule atau penjadwalan, kemudian ada priority atau prioritas dari atau kepentingan dari task tersebut.
Nah, di sini terdapat task state-nya, yaitu state dari task-nya. Yang pertama ada running di sini, kemudian ada ready, kemudian ada block, dan juga ada suspended. Nah, untuk running ini yaitu sedang dijalankan oleh CPU, kemudian ready atau siap dieksekusi, kemudian ada block yaitu menunggu event, dan yang terakhir suspended yaitu dihentikan sementara. Nah, cara kerjanya di sini FreeRTOS akan memilih task dengan prioritas tertinggi untuk dijalankan. Nah, jadi contoh di sini misal, nah di sini ada contohnya untuk implementasi multitaskingnya di sini misal task 1 yaitu LED control, task 2 sensor reading, task 3 WRT com, lalu task 4 data proses. Nah, di sini jadi semua task ini bisa jalan secara bersamaan karena dia multitasking. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian kita masuk ke modul 9. Nah, untuk modul 9 ini kita akan membahas komunikasi antar task. Nah, karena banyak task ini berjalan, kita butuh cara supaya dia itu bisa saling berinteraksi. Nah, jadi di sini ada QEW atau antrian data. Nah, ini digunakan untuk mengirim data antar task. Nah, di sini contohnya itu misal task sensor itu kirim data ke QEW, lalu task processing yaitu ambil data dari atau terima data dari si antrian data tersebut. Oke, di sini juga ada perbandingannya antar QEW dengan semafor. Nah, terus di sini ada jenis semafor atau sinkronisasi. Nah, yang pertama ada binary semafor, kemudian counting semafor, dan juga mutex. Nah, di sini binary semafor yaitu sinyal on off, kemudian counting semafor, hitung resource, kemudian mutex akan menghindari konflik akses. Oke, selanjutnya ada implementasi dan aplikasi. Di sini ada implementation steps-nya, yaitu seperti ini. Kemudian ada aplikasi praktisnya juga, yaitu ada producer consumer, kemudian resource sharing, task scenes, dan juga priority inversion. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan modul 9. Kita lanjut ke modul berikutnya, yaitu modul 10, yaitu FreeRTOS timer dan notification. Nah, di sini pada modul 10 kita akan membahas pengaturan waktu dan komunikasi ringan. Nah, di sini timer digunakan untuk di sini maksudnya yaitu software timer. Nah, software timer ini di sini timer digunakan untuk menjalankan fungsi secara otomatis berdasarkan waktu. Nah, di sini ada jenisnya juga, yaitu ada one shot timer dan juga periodic timer. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk yang one shot timer ini dia bakalan
eksekusi sekali atau dia akan sekali jalan. Kemudian ada periodic timer, yaitu dia berulang. Nah, di sini selanjutnya ada implementasi dan aplikasi timer notification. Oke, di sini ada implementation-nya. Kemudian di sini ada beberapa aplikasi praktisnya. Itu ada periodic execution, lalu timeout handling, ISR signaling, dan juga heartbeat monitor. Nah, untuk task notification, yaitu notification itu adalah cara komunikasi antar task yang lebih cepat dan ringan dibanding QEO. Nah, jadi untuk task notification ini memiliki keunggulan, yaitu yang pertama dia lebih cepat, lebih hemat RAM, dan juga lebih sederhana. Jadi kira-kira seperti itu untuk penjelasan pada modul 10. Ya, kita lanjut ke modul selanjutnya, yaitu modul 11, FreeRTOS, Memory Management. Nah, modul 11 ini akan membahas pengelolaan memori dalam FreeRTOS. Nah, di sini terdapat jenis memori, yaitu ada heap atau memori dinamis dan juga stack, yaitu untuk tiap task. Di sini ada beberapa heap schemas. Kemudian kita langsung masuk aja ke memori best practice dan advanced techniques. Oke, di sini untuk advanced techniques yaitu ada memory polling, kemudian ada memory mapped I/O. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul 12 yaitu network. Nah, pada modul ini kita akan membahas network dalam sistem embedded. Nah, di sini pada modul ini network ini menggunakan konsep TCP/IP, yaitu ada application layer, transport layer, network layer, dan data link layer. Kemudian di sini ada network interface. Di sini yang pertama itu ada Ethernet, kemudian Wi-Fi, BLE, dan juga LoRa. Oke, di sini juga terdapat network application-nya, yaitu ada IoT device, web server, remote monitoring, dan juga smart home. Oke, di sini ada implementasi dan aplikasinya juga. Di sini untuk implementation step-nya yaitu seperti ini, ada 5 poin. Kemudian di sini juga terdapat IoT application-nya, yaitu ada sensor monitoring, remote control, cloud connectivity, dan juga alert system. Oke, kemudian kita masuk ke dalam ringkasan dari materi yang kita bahas. Nah, untuk ringkasannya yaitu pada materi kali ini kita membahas untuk semua modul yang akan dilakukan pada praktikum sistem embedded kali ini. Jadi di sini kita mempelajari 12 modul sistem embedded
dari awal hingga yang terakhir. Oke, jadi di sini juga terdapat topik utamanya juga yaitu GPIO dan Digital I/O, lalu Serial Communication. Terus tadi kita juga membahas ADC, DAC, dan PWM, lalu I2C dan SPI interface, kemudian FreeRTOS, dan juga yang terakhir yaitu network. Oke, jadi cukup segitu aja untuk pembahasan materi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.